Halo, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Yusuf Boyonegoro akan menyampaikan materi tentang literasi digital yang diampu oleh dosen kami, Ibu Diovita Hemika Pramadani. Presentasi yang akan saya sampaikan yaitu tentang digital gap atau digital divide di daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Bagaimana literasi digital yang ada di daerah-daerah tersebut? Mari kita analisa lebih lanjut. Yang pertama, apa itu kesenjangan digital? Kesenjangan digital mengacu pada disparitas akses dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi antara kelompok masyarakat tertentu, antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Ketimpangan pemanfaatan teknologi ini bisa jadi diakibatkan oleh faktor geografis, ekonomi, sosial, dan juga budaya. Sehingga pemanfaatan daerah-daerah tertentu akan berbeda dengan potensi yang cukup besar dengan daerah-daerah yang lainnya. Baik, kita akan mengambil contoh di Desa Nabire, yaitu Papua, di mana desa ini merupakan salah satu desa yang cukup tertinggal secara teknologi. Bahkan di daerah ini itu hanya 10% orang yang bisa akses internet dan hanya 5% yang bisa menggunakan internet secara aktif. Artinya hanya 5% orang di seluruh desa Nabire ini yang aktif menggunakan Facebook, WA, mungkin berselancar. Selain itu atau 95% benar-benar tertinggal, tidak bisa memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang seperti saat ini. Nah, akibat dari kesenjangan digital ini ada beberapa akibat yang timbul. Yang pertama, terkait pendidikan. Di dalam pendidikan, mereka akan sulit untuk mengakses informasi dan materi pembelajaran pendidikan yang terbaru. Yang kedua, yaitu terkait dengan ekonomi. Terbatasnya akses internet, maka peluang usaha pun akan terbatas. Sehingga pemasaran online pun juga terbatas. Mereka memiliki produk yang bagus-bagus, tetapi mereka tidak bisa mengekspor melalui media digital. Yang ketiga yaitu kesehatan, yang mana kesehatan merupakan salah satu sendi-sendi kehidupan. Dengan terbatasnya akses internet, maka mereka pun juga akan sedikit lambat, akan bahkan lebih lambat untuk menanggulangi berbagai penyakit-penyakit baru, dan juga akan terlambat bagaimana menangani penyakit-penyakit yang sudah diderita. Yang keempat ialah sosial budaya. Dengan terbatasnya sosial budaya, maka informasi-informasi dari luar yang mungkin sekarang sudah berkembang, baik secara fashion, kemudian bahasa, kemudian yang lainnya, itu mereka tidak dapat akses, sehingga mereka akan merasa tertinggal dan akan gagap ketika melihat, mendengar di suatu tempat ternyata adalah yang seperti ini. Lantas apa sih sebenarnya penyebab dari ketertinggalan ini? Setidaknya ada 4 penyebab utama kenapa daerah ini bisa tertinggal. Yang pertama yaitu infrastruktur TIK atau teknologi informasinya belum memadai atau masih sangat minim. Jaringan internetnya yang lemah, kemudian kurang perangkat IT-nya, dan juga infrastruktur listrik pun masih belum merata. Yang kedua yaitu keterampilan digital yang sangat rendah. Tentu karena tidak bisa akses digital, maka mereka pun tidak bisa menggunakannya secara maksimal. Kemudian tidak ada juga edukasi-edukasi yang memberikan peluang bagi mereka untuk belajar. Yang ketiga, faktor ekonomi. Masyarakat di tempat-tempat 3T ini biasanya rata-rata pendapatannya rendah,
sehingga mereka sibuk untuk mencari kebutuhan dasarnya terlebih dahulu daripada membuang waktunya untuk hal-hal yang lainnya. Bagi mereka, IT tidaklah terlalu penting. Kenapa? Karena memang kebutuhan dasarnya tentu belum bisa tercukupi. Yang keempat yaitu faktor geografis. Lokasi yang terpencil akan lebih sulit untuk mengakses pembangunan infrastruktur, dan tentu ketika dibangun ini akan menjadi mahal karena geografisnya yang sangat terpencil, jalan-jalan yang mungkin masih belum bisa diakses secara mudah, maka diperlukan biaya yang besar ketika kita ingin membangun infrastruktur di tempat tersebut. Nah, akibatnya secara literasi digital mereka ada permasalahan atau persoalan. Yang pertama, karena tidak mudahnya mengakses internet. Yang pertama, mereka kurangnya akses informasi dan edukasi tentang media digital. Tidak bisa mengetahui secara mendalam apa itu Facebook, apa itu WhatsApp, apa itu TikTok, apa itu mungkin website yang bermanfaat. Mereka masih kurang edukasi sehingga literasi mereka rendah, mudah termakan hoak, mudah termakan informasi-informasi yang tidak benar. Yang kedua, memang kurangnya perangkat IT. Kita tidak bisa menyalahkan mereka, kita tidak bisa menyalahkan daerah tertinggal ini karena memang mereka tidak diberikan perangkat, kalaupun ada terbatas, sehingga pemakaiannya sangat-sangat terbatas. Bahkan mungkin belum ada yang belum pernah memegang laptop, komputer, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, memang budaya dan kebiasaan. Budaya dan kebiasaan masyarakat tertinggal terpencil seperti ini belum terbiasa dengan digital. Mereka gagap, menganggap hal itu mungkin tabu, atau memang ya karena nggak terbiasa saja, sehingga merasa tidak penting untuk saat ini. Sebenarnya di balik berbagai permasalahan tadi, pemerintah sudah berupaya untuk melakukan sesuatu yang mungkin dapat membantu mengatasi masalah mereka. Seperti yang pertama, membangun infrastruktur teknologi. Yang kedua, pelatihan dan edukasi media digital. Dan yang ketiga, ya pemberdayaan masyarakat. Kita mengajak atau pemerintah mengajak masyarakat mereka untuk aktif terlibat dalam pemberdayaan digital. Namun lagi-lagi karena faktor-faktor eksternal atau internal, upaya dari pemerintah tersebut belum maksimal, belum merata, belum memenuhi kebutuhan yang ideal, sehingga masih banyak di antara orang-orang di desa ini memang belum mendapatkan manfaat dari upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah. Sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah atau upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu sudah sesuai dengan harapan-harapan bangsa ini. Namun memang belum tampak atau belum dirasakan. Apa yang mesti dilakukan secara konkret? Yang pertama, ya tetap mau tidak mau harus memperkuat pembangunan TIK-nya, jaringannya diperkuat, diratakan, dijaga, sehingga akses atau jalan bagi digital itu sudah dipersiapkan. Tentu ini tidak murah, tapi demi kemerataan ini wajib dilakukan. Anggaran harus disisihkan dan praktek-praktek korupsi ini juga harus dihilangkan.
karena biasanya anggaran sudah cukup, namun ada hal-hal yang dipotong sehingga pembangunannya tidak tuntas dan maksimal. Cara yang pertama, infrastruktur harus diperkuat dan dimeratakan, mau tidak mau. Yang kedua, tentu harus meningkatkan literasi digital. Bagaimana caranya? Ya, dengan memberikan pelatihan-pelatihan bagi mereka. Atau ada studi banding. Beberapa tokoh-tokoh di desa tersebut kita ajak, pemerintah harus membiayai pelatihan-pelatihan di daerah-daerah yang sudah maju. Kemudian setelah lulus, mereka kembali ke desa untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada yang lainnya. Yang ketiga, bagaimana solusi konkretnya? Itu membuat konten, mengembangkan konten-konten lokal, sehingga mereka merasa bangga bahwa konten-konten yang ada di daerah tersebut kita naikkan, sehingga mereka merasa bangga, mereka tertarik untuk mengembangkannya lebih baik lagi ke depannya. Yang ketiga, tentu kita harus melibatkan komunitas. Banyak komunitas-komunitas yang peduli dengan daerah-daerah seperti ini. Mereka merupakan tangan panjangnya pemerintah. Di saat pemerintah belum bisa menjangkau sampai daerah yang luar, maka komunitas-komunitas ini lah yang bisa menjangkaunya. Maka biaya operasional mereka harus diberikan secara baik agar mereka bisa jalan, bisa memberikan edukasi, dan bisa memberikan sosialisasi pentingnya literasi digital. Dan yang terakhir, pentingnya ialah mendorong kolaborasi, meningkatkan hubungan kerjasama antara pemerintah, kemudian swasta, dan organisasi masyarakat sipil untuk mengatasi kesenjangan digital. Dengan kolaborasi ini semua merasa terlibat, merasa penting untuk memberikan dukungan kepada peningkatan literasi digital di daerah-daerah tersebut. Kesimpulannya ialah kesenjangan digital di daerah 3T adalah masalah serius, sangat serius, yang perlu segera diatasi dengan upaya bersama dari pihak-pihak terkait, terutama dari pemerintah daerah. Bagaimana mereka harus peduli terhadap pembangunan infrastruktur agar masyarakat di daerah tersebut dapat menikmati perkembangan teknologi yang semakin maju. Kemudian perlu juga kita harus sadari kolaborasi antar pemerintah, kemudian antar swasta, kemudian masyarakat setempat harus dibangun agar tercipta suasana yang saling mendukung sehingga daerah-daerah tertinggal dapat diatasi. Baik, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kami ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat.